Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas ya pemodelan 3D menggunakan Blender. Ya, ada satu hal yang berbeda ya antara software pemodelan 3D AutoCAD dengan Blender. Ya, kalau AutoCAD memang kita sudah coba ya 7 kali kita praktek. Software ini memang agak berat ya AutoCAD. Tapi dari sisi pembuatan model ya ada banyak ya cara ya. Nah, bagi yang terbiasa dengan AutoCAD mungkin lebih mudah dengan AutoCAD, tapi bagi yang terbiasa dengan Blender mungkin akan lebih mudah dengan Blender ya. Nah, prinsip kunci dari memahami pemodelan 3D adalah kita harus memahami konsep dasar user interface koordinat ya. 3 koordinat ya, X, Y, dan Z ya, 3 dimensi. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Nah, ada kelebihan ya yang dimiliki oleh Blender. Pertama, software ini ya diinstal dengan mudah ya, dan juga proses operasionalnya ini sangat ringan karena dia menggunakan basis pemrograman Python ya, sama seperti Odoo ya, software Odoo di mata kuliah ERP, dan juga konsep operasional penggunaannya ini mirip dengan Unity ya. Ini nanti kita di sini akan coba ya, di sesi-sesi selanjutnya kita akan coba bagaimana kita membuat modeling ya, lalu kita merender, lalu kita buat movie ya, movie dari 3 modeling tersebut, lalu kita buat movie dengan menggunakan rigid body. Nah, di mata kuliah multimedia interaktif ya, kita juga pernah membahas mengenai rigid body. Nah, di Blender ini juga dibahas ya rigid body ya untuk proses simulasi animasi ya ini. Oke ya. Nah, nanti di sesi-sesi selanjutnya kita akan coba untuk membuat model seperti ini ya. Ini adalah model apa namanya, kosmetik ya, produk desain kosmetik ya. Ini yang mana kalau kita render ya, ini ya, dia nanti akan seperti ini. Nah, ini adalah hasil proses ya, proses render ya menggunakan Blender. Nah, ini lebih ringan ya dibandingkan dengan AutoCAD, dia lebih berat. Nah, ini kelebihan dari Blender ini, proses renderingnya ya dia lebih ringan ya ini, dan juga warnanya lebih soft ya, lebih natural dan ringan. Nah, ini kelebihannya. Kenapa saya akhirnya di sesi nanti, di sesi 8 sampai 14 kita akan membuat pemodelan ya 3D ya menggunakan Blender ya. Oke ya, ini ya ini. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengenal dulu ya interface dari Blender ya. Ini karena sudah ada objek desain yang sudah saya buat. Nah, di sini kita harus buat model baru ya, file baru di sini ya, general 2D animation, sculpting ya, efek. Nah, ini model-model ketika kita ingin membuat sebuah tema pemodelan ya. Ini kalau general ini umum ya, kita buat secara umum. Nah, ini jadi ini adalah tampilan interface awal ya Blender ya, kita lihat di sini ya. Terus kita perkenalkan satu persatu di sini ya interface-nya ya. Jadi ini adalah tool samping ya, dimana tool samping ini berisi
memilih objek ya. Nah ini select box, nah, memilih objek. Jadi default pertama kali Blender itu yang muncul adalah gambar box ya. Terus ini adalah kursor ya. Nah ini kursor jadi titik center dari sebuah objek sini ya. Nah ini setiap kita pindahkan kursor di sini, maka objeknya akan selalu di sini ya. Misalkan kita buat box ya, kalau kita buat box ini, misalkan kita pakai ini ya, add, ini adalah membuat mesh. Nah kita lihat ya, di AutoCAD sudah mempelajari mesh ya. Nah ini mesh dengan cube. Nah itu ya, dia selalu di sini. Kalau kita pindahkan lagi kursor di sini ya, kita buat model lain ya, misalkan circle. Nah itu ya, di sini. Lalu kita pindahkan lagi ya, maka misalkan kita buat mesh sphere ya, atau sphere ini. Nah ini adalah move ya, move untuk memindahkan objek. Ingat ya, kalau aktifnya di sini ya, hijau, ini artinya kita memindahkan objek ke kanan atau ke kiri ya. Nah ini berarti ke depannya. Nah, ingat ya, posisinya klik kiri ya, ini ke atas ya, itu. Nah kalau kita memilih objek ini, pilih ya, select box, kita pilih ini ya, select box. Nah ini, lalu kita ingin memindahkan, pilih move. Nah ini ya. Nah terus ini adalah memutar objek. Nah kita lihat di sini ya, kalau di AutoCAD mirip dengan 3D orbit ya ini. Nah ini memutar ya dari sisi horizontal ya. Nah ini horizontal. Ini memutar dari sisi vertikal ya. Nah ini ya. Terus ini memutar dari sisi vertikal ya. Nah, vertikal tapi dia mengarah ke kiri. Nah sedangkan yang putih ini ya, nah dia memutar secara ya, ini secara center ya, dari luar sini ya. Oke ya, itu rotate. Jadi yang di rotate adalah objeknya ya, ini. Oke, kalau ini adalah scale ya, memperbesar objek ya, membesar objek dari sisi sumbu X atau Y di sini ya. Nah ini, nah ini ya, sumbu X atau Y, ini sumbu XX ya, ini sumbu Y misalnya ya. Nah ini memperbesar dari sumbu Z. Nah gitu ya. Terus ini adalah transformnya. Nah transform ini sama juga ya, dia muter objek ya, gitu ya. Ini ya, ini. Oke, nah itu ya. Nah selebihnya ini adalah tools ya, membuat anotasi ya, tuh ya. Terus ini measure ya, membuat apa, yang berkaitan dengan sudut ya, panjang di sini ya, ukuran di sini ya, sini. Ini terus ini ya, ini sama ya, objek-objek. Nah yang perlu diketahui di sini ada yang namanya viewpoint ya. Nah kita juga bisa membuat viewpoint dalam bentuk pandangan atas ya. Nah ini kalau Y, kita lihat nih Y. Nah ini dari depan ya, dilihat dari sumbu Y. Nah ini X ya. Nah ini Z dari atas ya, top gitu ya. Nah ini Y bawah, bend ya. Kalau kita ingin melihat tampilan isometriknya, kita geser aja begini ya, kita gerakin objeknya sini tuh ya, ini. Tapi kita ingin melihat dari pandangan sudut Y. Nah ini 2 dimensi ya, tuh ini ya, X, ini Z dari atas. Nah jadi istilahnya dari samping kanan, samping kiri ya, ini. Nah ini dari atasnya ya, di samping kanan, ini samping kiri ya, itu. Terus kalau kita ingin model pergerakan ya, nah nih kita juga bisa klik tengah mouse kita ya, scroll kita klik, lalu kita gerakan
scrollnya ya aja, bukan scrollnya digerakkan ya, tapi kita klik ya scrollnya ya. Jadi kalau saya masukkan sini ya apa ilustrasinya seperti ini ya. Nah ini misalkan kalau kita punya apa ya mouse ya, nah nih, nah misalnya kita punya mouse ya, nah ini mouse ya, mouse ya, ini mouse kiri, ini mouse kanan ya, terus di sini ada scroll ya. Nah ini scroll ini juga bisa untuk zoom in zoom out, tapi ketika scroll ini kita klik ya, scroll ini kita klik ya, kita klik tapi sudah diklik jangan dilepas ya, itu ya, klik jangan dilepas, terus mouse-nya kita geser ke atas ke bawah ya, mouse-nya kita geser ke atas bawah, jadi klik, ingat klik jangan dilepas ya, klik scrollnya, tetap posisi klik ya, ditahan, klik lalu geser mouse-nya kanan ke atas ke bawah atau kanan kiri, nanti model blendernya akan bergerak ya, lihat dari sisi pandangan mana saja di sini ya, itu. Nah itu perbedaan dengan Blender dengan AutoCAD ya, itu. Nah ini ya, ini dari sisi tampilan ya. Nah ini untuk zoom in zoom out ya, nah ini sama ya, zoom in zoom out, tapi di sini kita posisi mouse-nya harus berada pada zoom in zoom out ya, itu. Jadi ditahan dia, ditahan, diklik, ditahan, tapi jangan dilepas gitu ya. Nah, beda dengan AutoCAD ya, AutoCAD klik terus baru digerakin mouse-nya. Nah, tapi kalau ini dia diklik terus ditahan ya, ditahan, digerakin mouse-nya. Nih ya, ini pen ya, ini pen, ini zoom in zoom out. Nah ini untuk toggle kamera, view kamera ya, kalau kita nanti ingin memperlihatkan model kita ini ya, yang nantinya untuk visual ya, visualisasi ya, ini itu ya. Oke. Nah kalau kita klik kanan, nah ini shade ya, shade smooth. Nah ini shade smooth agar model kita lebih smooth ya, ini. Nah terus kita sekarang masuk ke add ya. Nah di sini ada object mode ya, model realistis ya, kalau di AutoCAD itu kan visualize ya. Nah di Blender object mode. Kalau kita ingin model edit mode, nah kita lihat di sini ya, ada titik-titik vertex-nya ya. Nah ini ada edit mode. Kalau kita ingin mengedit sebuah model ya, ini. Terus ya ini ya, dua ini yang akan kita gunakan di sini ya, objek lagi mode ya, ini itu ya. Terus untuk snap ya, nah ini snap, ada gambar itu ya, besi berani nih ya, magnet. Nah ini snap, jadi kalau kita ingin memindahkan objek ya tepat pada bidangnya, kita aktifkan snapnya ya di sini. Nah di sini di snap juga ada beda-beda ya, snap increment, vertex ya, vertex ke titik-titik vertex ini ya. Nah misalkan ke vertex, nah ini kita bisa juga langsung memindahkan objek ini ya, ini ke titik vertex ya. Nah ini tuh, ini ya, ke titik vertex ini ya tuh. Nah ya, nah, titik vertex kita lihat ya, ini ya. Ya kalau kita ingin memindahkan ya, nih. Nah ini posisi edit mode tuh, kita lihat ya, dia akan pindah ke objek ya, ini
ketika kita aktifkan, maka secara otomatis ya kita akan memindahkan objek di sini berdasarkan perkiraan ya di sini. Nah, berdasarkan perkiraan, kita lihat sini ya, tuh ya, ini belum tentu nempel ya tuh. Tapi ketika menggunakan snap, nah ini ya, ini kita aktifkan, lalu kita memindahkan objek ya. Nah, ini menempel tuh ya, tuh otomatis seperti magnet, dia menarik objek ke dalam benda sini ya. Ya ini, nah jadi ini adalah tampilan layout ya, model layout ya. Ini ketika kita ingin bermain di render ya, ini modeling. Kalau kita tampil melihat dari secara modeling ya, ini nanti kita akan bahas ini ya. Nah, sekarang kita lihat masuk ke layout. Di dalam layout ini ada objek-objeknya ya, ini ada kamera ya. Nah, ini kan kamera ya, ini terus ada circle ya, ini circle, terus ada cube, ini cube 1 ya, ini cube 2, terus ada light, pencahayaan di sini, terus ada sphere. Nah, ini. Jadi defaultnya ketika kita buka Blender, otomatis akan muncul kamera, light ya, nah, kamera, light, dan box tuh tadi ya, cube sini ya. Nah, sedangkan ini sama seperti ini ya, layer ya, ini kalau di Unity itu skin ya, nih. Nah, di sini sama juga skin collection ya, objek-objek apa saja yang ada di dalam kanvas ini nanti muncul di sini ya. Ketika kita ingin tidak tampilkan ya, tuh ya, ini ketika kita ingin disable ketika di render nanti ya. Oke ya, terus ini adalah property ya. Nah, ini pokoknya propertinya di sini ya, location, rotation, modelnya ya di sini. Itu juga sphere, nah muncul di sini ya. Terus juga ini adalah menu-menu yang berhubungan dengan utilitas ya, ini ya, ada active tool ya, ini untuk render, property render ya. Ini ketika kita ingin merender apa saja jenis materialnya di sini. Terus ini untuk layer property ya, ini untuk skin property, kamera di sini ya, ini. Nah, ini world property yang berkaitan dengan background ya, color ya. Nah, ini collection ya. Nah, jadi objek-objek yang kita pilih ya, ini. Nah, ini objek property ya, sphere di sini objeknya ini ya. Nah, ini modifier ya, modifier untuk memodifikasi objek-objek ke dalam bentuk model, apakah dia bevel, array ya, ini. Terus juga screw ya, dan kalau di AutoCAD ini namanya helix ya, ini screw di sini ya. Ya, itu ini untuk particle property ya, ini untuk fisik property ya, ini untuk constraint property, ini objek data, dan sedangkan ini material ya. Kalau kita ingin memasukkan material pada objek-objek model ini ya, misalkan material bentuknya untuk material air ya, bentuk padat atau transparan ya. Nah, ini ya, ini yang terpenting ini ya, interface yang akan nanti biasa kita lakukan ya. Nah, sedangkan di bawah ini adalah model ketika kita ingin membuat movie ya pada objek model kita ya. Ketika kita movie, dia akan berjalan tuh ya. Nah, ini ya movie-nya, dia berjalan di sini. Biasanya untuk model movie ya, objek yang bergerak dia jatuh dari atas ke bawah ya, berarti dia dengan movie ini ya.
Terus di atasnya kalau kita drag ke atas, kita geser ya nih. Ya kalau kita geser ke atas ya, nah nih. Nah, ini nanti berkaitan dengan movie ya ini. Oke ya ini. Jadi untuk hari ini perkenalan kita pada software Blender ya. Jadi jangan lupa ya, tugasnya install Blender ya di laptopnya masing-masing, dan coba membuat objek-objek dasarnya yang ada di add ya. Nah ini add, ini ada objek dasar mesh. Kita tahu mesh ya, bentuk-bentuk yang berupa lempengan triplek ya ini. Ya ini ada grid mode, ini objek mode ya di sini. Ya objek bentuk hewan ya, tapi diwakili oleh mode di sini ya. Ya itu, ini torus objek ya. Terus ada kurva. Nah, ada banyak bentuk kurva di sini ya. Surface ya, ini namanya bentuknya seperti ini ya, di AutoCAD juga ada ya ini. Manual dan membuat teks ya, dan seterusnya. Import image ya nih. Oke ya, untuk sesi hari ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.